ya. Di trading ini bisa menggunakan time frame yang M30, H1, bahkan H4 pun bisa. Oke, selamat pagi Bu Siska yang sudah ada di sana. Mudah-mudahan sehat Ibu Siska, bisa mengikuti materi pertama ini Bu. Kalau Iya, selamat nanti siang, ada Pak. kesulitan nanti bisa komunikasi. Baik, nanti untuk materi kita Bu, jadi di Wijaya Trading ini kita murni mengandalkan pergerakan harga yang nanti bisa dibaca di candlestick-nya, sehingga kita tidak mengajari eh, indikator, kita hanya akan mengajari teknik price action atau lebih fokus di candlestick-nya, sehingga nanti kalau misalnya pertama mungkin ada kesulitan, ya jangan segan untuk bertanya, untuk menyampaikan, karena mungkin ini ilmunya akan menjadi baru, sehingga butuh waktu, butuh pemahaman yang lebih. Nanti misalkan masih ada kesulitan ketika saya jelaskan, nanti bisa di break, bisa ditanyakan. Ya kira-kira seperti itu Bu. Ya, Nanti sebelum saya masuk, gambarnya seperti itu. Fokus kita adalah harga, karena harga ini menjadi apa ya namanya, standar kita untuk membaca arah berikutnya. Kita bukan melakukan satu ramalan, tetapi dengan perhitungan dan ilmu serta pengalaman nanti kita sampaikan semuanya, dan nanti perlu diuji, ya jangan nanti diuji dulu pakai akun demo dulu. Meskipun saya yakin Ibu punya banyak uang untuk deposit, tapi saya tidak rekomendasikan dulu. Saat belajar kita nanti terapkan dengan akun demo dulu, yang pasti untuk menguji apakah nanti yang kita sampaikan ini, satu, ada tingkat validitas yang tinggi, yang kedua kira-kira apakah cocok dengan karakter Ibu nanti, ya kira-kira ya, seperti itu Bu. Saya akan ya, mulai dengan materi yang pertama. Saya akan mulai dengan materi terkait dengan eh, yang pertama, kita awali dengan materi money management dulu, karena ini yang paling penting. Kita awali dengan money management dan risk management nanti. Nah, sebelum masuk di money management dan risk management, saya akan berikan gambaran dulu kira-kira kita nanti masuk di trader, jenis trader yang seperti apa. Karena sebelum masuk trading, kalau kita tidak tahu yang kita lakukan ini mau trading bagaimana, maka tidak akan pernah bertahan lama, tidak akan bisa profit dengan konsisten. Yang kita mau trading itu yang pertama, apakah trading kita itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, Ini sangat berbeda di dalam nanti penerapan analisanya. Sangat berbeda dalam menerapkan time frame-nya. Sangat beda dengan dalam menerapkan manajemen resikonya. Sehingga dikenali dulu, yang pertama adalah jenis trader seperti apa, atau kita ini mau gaya trading yang seperti apa. Jangka pendek ini bagaimana? Nah, jangka pendek ini cenderung ke day trader atau trading harian. Jadi pastikan maksimum 2 hari clear. Artinya tidak pernah menumpuk-numpuk transaksi sampai berhari-hari. Ya, kalau bisa 1 hari selesai, selesai. Jangka menengah ini tentu lebih lebih lama. Ya, bisa lebih dari 1 minggu. Kemudian ada jangka panjang, ini bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, tentu nanti yang mempengaruhi satu, modal. Modal nanti sangat mempengaruhi. Karena kalau modal kecil kita bermain jangka panjang sangat tidak direkomendasikan, karena tidak akan bertahan menahan floating yang panjang. Maka nanti sesuaikan. Nanti kita berikan bagaimana cara menghitungnya. Ya, sebelum masuk, sekali lagi sebelum kita trading, pastikan kita harus menguji dulu yang akan saya masuki nanti metodenya seperti apa. Saya mau trading jangka pendek, trading harian, trading
mingguan atau jangka menengah atau bahkan trading jangka panjang. Atau bahkan kita mau yang scalper atau scalpingan. Scalping ini kita hanya ngambil kecil-kecil. Jadi dalam scalping ini satu hari bisa ratusan kali transaksi bahkan. Yang kita ambil cuma kecil-kecil, mungkin hanya 10 sampai 15 pip. Hanya kecil-kecil saja. Artinya kalau scalping ini berarti namanya mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, tetapi ketika kita salah nanti, satu kali saja salah dari pagi sampai sore, maka profit kita bisa habis. Profit bisa habis dalam satu kali transaksi saja. Kemudian waktunya meminta waktu yang panjang ini. Seorang scalper itu harus lama di depan chart, harus lama mengamati pergerakan demi pergerakan. Karena dia banyak transaksi, artinya banyak transaksi, banyak melakukan entry. Ya, dengan target profitnya kecil. Ketika profit di close. Ketika profit 10-15 pip di close dan seterusnya. Nah, sekarang kita nanti bisa renungkan, bisa pertimbangkan kira-kira saya mau jenis yang seperti apa? Mau scalperan, scalping, mau trading jangka pendek atau day trading, mau trading jangka menengah atau trading jangka panjang. Ya, ini yang jangka menengah, jangka panjang ini bisa masuk ke swing trading. Swing trading ini waktu kita trading hari tidak selalu harus selesai dalam 2-3 hari, bahkan 1 minggu, bahkan 1 bulan. Ya tentu nanti ketahanan modal kita harus mampu menahan floating yang lama. Nah, nanti semuanya bisa dipilih sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya kita, dan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, terus terang saya sendiri hanya menggunakan teknik yang kita gunakan adalah jangka pendek. Ya, bukan berarti tidak bisa diterapkan jangka menengah. Jangka menengah nanti ada perhitungan sendiri. Jangka panjang ada perhitungan sendiri. Ya, namun nanti yang saya bahas adalah trading jangka pendek. Ya, maksimum 2 hari clear. Ya, nanti kita sampaikan juga bagaimana cara kita trading jangka panjang. Biar nanti bisa memilih kira-kira saya cocok yang mana. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi yang pertama harus kita tentukan saya ini mau trading yang bagaimana. Ya, kemudian pengaruhnya apa lagi? Kalau kita jadi seorang scalping atau seorang scalper, trading yang ngambil kecil-kecil tadi, maka ini time frame yang digunakan pun berbeda. Ini time frame yang digunakan M1, M5. Rata-rata M1, M5. Time frame kecil di sana. Sehingga pergerakan selalu banyak sekali candle yang nanti bergerak. Ya, karena setiap 1 menit ganti candle, setiap 5 menit ganti candle. Sangat tidak cocok seorang scalper dia menggunakan time frame D1 atau W1, sangat tidak cocok, atau time frame yang harian tidak cocok. Maka nanti harus betul-betul diperhatikan. Kemudian ada day trading tadi, trading jangka pendek. Day trading. Ini pun time frame yang digunakan juga berbeda. Ya, day trading ini bisa menggunakan time frame yang M30, H1, bahkan H4 pun bisa. Nah, sementara yang swing trading ini minimum adalah pakai D1, pakai time frame besar. Swing trading ini. Tentu target profitnya juga beda. Kalau yang swing ini target profitnya bisa 10 sampai 15 pip. Kalau day trading ini bisa 50 hingga 100. Sedangkan yang swing ini targetnya bisa ribuan pip dalam satu kali target profitnya. Nah, sekarang nanti kira-kira kita nanti mau yang seperti apa, nanti silakan ditentukan dulu. Diuji di dalam akun demonya itu, kita menguji dulu, sekalian nanti menguji tekniknya seperti apa. Kita bisa menguji dengan teknik scalper, kemudian teknik day trading, kemudian teknik swing trading juga boleh. Atau mungkin pakai menggunakan teknik sniper. Jadi kalau teknik sniper ini sendiri kita mengamati cukup panjang, kita menunggu momen yang penting, yang sangat betul-betul valid ya dalam tanda kutip, yang kita sudah kriteriakan ini sudah cukup valid, baru kita entry. Nah, di sini yang lama nanti adalah menunggu momennya. Yang paling lama adalah menunggu momen pentingnya.
Karena seorang sniper itu filosofinya, seorang penembak jitu itu harus betul-betul mengamati, kemudian kalau sudah betul target sudah terkunci baru kita eksekusi. Penghematan yang harus dilakukan adalah dia tidak sering entry, dia hanya kondisi tertentu entry-nya. Bahkan kalau bisa satu peluru bisa mengenai lebih dari satu target, ya itu filosofinya. Oke, nanti banyak kita sampaikan yang pakai day trading, namun demikian nanti kita juga sampaikan bagaimana cara jangka panjangnya. Kembali kita ke materi dulu, kembali ke materi money management. Kenapa kita tempatkan yang nomor 1 money management? Karena sehebat apapun analisa, ya sejago apapun kan, ketika kita membaca market atau indikator kita yang hebat seperti apapun, tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa mengendalikan keuangan kita atau tidak bisa manage modal kita dengan baik. Nah, di dalam money management seperti apa penerapannya? Ada banyak trader yang hanya mengetahui teknik secara teorinya, tapi tidak bisa bagaimana mempraktekkan. Yang susah adalah mempraktekkan. Yang pertama di dalam money management yang harus kita perhatikan tentu kekuatan modal. Kemudian kalau kita sudah bisa mengukur modal kita, maka nanti tentukan target kita berapa. Kemudian setelah kita mengetahui target profit kita, maka tentukan juga batas kerugian kita berapa. Ya, dua sisi yang saling berlawanan tetapi betul-betul harus difahami karakternya. Kenapa profit yang ingin kita capai kita batasi? Padahal kan kita bebas untuk menentukan yang paling banyak sekalipun. Diingat ketika kita sudah mulai profit dan tanpa ada pembatasan, tidak bisa konsisten dan disiplin dengan target kita ini, maka ibaratnya kita akan menjadi liar dan haus dengan profit. Mau profit berapapun akan selalu kurang. Sehari dapat 100 masih kurang. Sehari dapat $500 masih kurang. Mintanya 10.000 atau mintanya 1.000. 1.000 masih kurang, jadi 10.000 dan sebagainya. Terus menerus begitu. Maka yang paling penting adalah membatasi bagaimana target kita. Misalkan target kita 5% dari modal. Artinya kalau sudah satu hari dapat 5%, break sudah selesai. Ya, meskipun ada peluang yang banyak, meskipun candlenya masih bagus. Ya, tapi belajar untuk disiplin karena disiplin nanti mempengaruhi psikologi trading kita. Ini adalah contohnya. Kemudian jangan lupa membatasi kerugian. Ya, tidak ada trader yang profesional, tidak ada trader yang betul-betul bisa konsisten profitnya dan bertahan lama jika dia tidak membatasi kerugian. Bagaimana membatasi kerugian? Ada banyak caranya nanti, ya. Salah satunya dengan stop loss. Ya, stop loss ini tidak selalu kita pasang karena tidak wajib namanya stop loss ini. Yang wajib adalah membatasi kerugian. Ini adalah pilihan caranya saja. Boleh pasang stop loss, boleh tidak. Ya, bergantung bagaimana kita bisa mengontrol dan mengendalikan. Nah, batasi kerugian nanti. Bagaimana cara membatasi kerugian? Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita masih belum paham, kita masih pemula, ya batasi kerugian maksimum misalkan 5% di dalam satu kali transaksi, dalam satu siklus transaksi. Jadi misalkan kalau kita pagi kita punya entry 5, misalkan buy, sell, sell. Ada 5 kali transaksi, ya lotnya berapa nanti macam-macam. Intinya di dalam satu periode transaksi ini, satu siklus transaksi ini, kerugian tidak boleh melebihi 5% dari modal seluruhnya. Ini mau floating berapapun terserah, yang terpenting kita batasi maksimum 5% dari modal. Ini salah satu contohnya, tidak wajib 5%. Ya saya hanya menyampaikan kalau pemula jangan terlalu tinggi mengambil resiko. Biasanya rata-rata bahkan hanya 2% dari modalnya. Saya kasih space agak banyak biar bisa leluasa. 5% dalam satu sesi transaksi. Ya bukan berarti 5% ini per transaksi. Kalau 5%, 5%, 5%, 5%, 5% semuanya, ada 10 kali transaksi sudah 50%. Ya ini sangat berbahaya.
Makanya harus paham cara menghitungnya. Kemudian demikian juga dengan profitnya. Profitnya harus mengikuti. Ya, profit ini mengikuti kemampuan juga. Kalau kita masih pemula, ya kita gunakan mungkin persentase kita kecil aja 0,5 sampai 1%. Kalau kita sudah mulai paham, naikkan 2 sampai 3%. Kalau sudah mahir, ya bisa lebih dari 5%. Kok terlalu kecil? Ya jangan dilihat dengan prosentasenya, karena 1% satu hari, ini 1 bulan, ini sudah 20%. Ya 1 bulan 20% udah lebih dari bagus. Tidak ada di dunia ini ya investasi yang ada di perbankan, mungkin deposito dan sebagainya, yang memberikan 1 bulan 20%. 1 tahun pun belum tentu ada 20%. Kalau kita realistis di investasi, sehingga kalau di trading ini 1% satu hari pun sebenarnya sudah bagus. Tingkatnya adalah tingkat pemula. Kalau nanti sudah tingkat lanjut, tingkat mahir, ya tentu akan jauh lebih banyak lagi. Kita bahas contohnya bagaimana. Nah, misalkan saya punya contoh, bisa dengan modal dulu ya. Saya hanya punya modal misalnya $2.000. Saya hanya punya modal $2.000. Apakah bisa? Ya, jawabannya tentu bisa. Bergantung nanti bagaimana kita memanage dengan baik. Kemudian tentukan target profit kita. Misalkan saya menentukan 2% saja sehari, 2% modal. Sehingga 2% dari 2.000 adalah $40. Ini target kita per hari. Nah, kalau kita hitung 1 bulan dikalikan 20, maka kalau kita bisa konsisten secara terus-menerus, minimal kita dapat $800 di dalam 1 bulannya per month. Sudah 20%, sudah 40% dari modal kita. Ya, 40% 1 bulan sudah kita dapatkan. Karena kalau kita ngambil sehari 2%, ini sudah luar biasa. Maka jangan dilihat dari angka prosentasenya, dilihat bagaimana kita nanti bisa konsisten bertahan lama di situ. Targetnya kita ambil 2%. Kemudian resikonya bagaimana? Resiko kita bisa ambil sama, kita bisa ambil 2% dalam satu transaksi, per periode transaksi. Sehingga kalau misalkan 2% juga sama. Ketika minus $40, kita harus cut loss di sana. Apakah harus di cut loss? Tidak, ada banyak cara nanti. Kita bisa lakukan recovery. Ya nanti di manajemen resiko kita bisa praktekkan caranya. Ya bagaimana kita entry, kemudian salah, kemudian bagaimana kita lakukan recovery atau mencoba untuk menutup kerugian itu, meminimalkan kerugian itu sehingga tidak terlalu besar. Kita bisa dengan persentase begini, bisa dengan nanti cara lain. Yang paling standar kita bisa menggunakan persentase yang paling standar. Target kita sudah kunci, resiko kita sudah tentukan. Jangan mengambil resiko terlalu tinggi. Ya, misalkan mengambil resiko 20%, ini terlalu tinggi. Karena ini adalah batasan maksimum untuk yang sudah mahir. Kalau kita ngambil terlalu tinggi, apalagi resikonya diambil 50%. Kalau floating sudah di atas 50%, ya, modal 10.000 misalkan, ini minusnya sudah 6.000, ini tidak usah dipikir ya, seperti ini tidak akan bertahan lama nanti. Ini trading sudah tidak sehat. Di awal sudah salah, di awal sudah keliru duluan. Maka tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Satu-satunya adalah cut loss. Satu-satunya cara untuk bisa keluar adalah cut loss. Di close yang rugi, kemudian sisanya dipakai untuk trading recovery atau untuk mengembalikan. Ya meskipun lama, minimal masih ada sisa daripada kita biarkan minusnya lebih dari 50%, nanti berpotensi akan habis, modal kita akan habis total. Maka kalau salah di awal tidak bisa dibenahi seperti itu, yang ada harus cut loss. Ya, maksimum kerugian kita hanya 20% dari modal, ini maksimum. Sehingga kalau sudah di atas ini, kemungkinan besar untuk kembali akan sulit nanti. Kita akan kesulitan untuk nanti melakukan tindakan, ya karena sudah banyak, minusnya akan sangat
disayangkan kalau kita mau close sangat dipertimbangkan. Sehingga yang ada adalah menunggu, menunggu dan menunggu. Yang terjadi semakin banyak, semakin bengkak kerugian kita. Kalau sudah bengkak, ya tidak ada cara lain kecuali di cut loss atau diinjek dana, diinjek yang banyak, yang jauh lebih besar. Kalau cuma menginjeknya separuh 50% aja tidak ada gunanya, tetap akan berpotensi akan habis semuanya. Ini adalah cara kita bagaimana menentukan money manajemennya.